Tokoh ke-34, Napoleon Bonaparte, tahun 1769 sampai tahun 1821. Jenderal dan Kaisar Prancis yang banyak dipuji orang, Napoleon I, dilahirkan pada 1769 di Ajaccio, Korsika. Nama aslinya adalah Napoleone Buonaparte. 15 bulan sebelum dia lahir, Prancis merebut Korsika dan di masa mudanya, Napoleon merupakan seorang nasionalis Korsika yang menganggap orang Prancis sebagai penjajah. Meski demikian, Napoleon dikirim ke Akademi Militer di Perancis. Ketika lulus pada tahun 1785 di usia 16 tahun, dia menjadi Letnan II dalam Angkatan Bersenjata Prancis. 4 tahun kemudian, Revolusi Perancis pecah dan dalam beberapa tahun, pemerintahan baru Prancis terlibat dalam peperangan dengan beberapa kekuatan asing. Kesempatan pertama Napoleon untuk mengukir namanya datang pada tahun 1793, dalam pengepungan Toulon di mana dia merebut kembali kota itu dari tangan Inggris, di mana dia memimpin pasukan artileri. Saat itu dia telah meninggalkan nasionalisme Korsika dan menganggap dirinya orang Prancis. Prestasinya di Toulon membuatnya dipromosikan sebagai Brigadir Jenderal dan pada tahun 1796, dia diangkat sebagai Komandan Tentara Prancis di Italia. Di sana, antara tahun 1796 sampai tahun 1797, Napoleon mencapai serangkaian kemenangan spektakuler. Sebagai pahlawan, dia kemudian kembali ke Paris. Pada tahun 1798, Napoleon memimpin invasi Prancis ke Mesir. Serbuan ini berbuah bencana. Di darat, tentara Napoleon pada umumnya berhasil. Namun, Angkatan Laut Inggris pimpinan Lord Nelson menghancurkan armada Prancis. Pada tahun 1799, Napoleon memilih meninggalkan tentaranya di Mesir dan kembali ke Prancis. Sekembalinya di Prancis, Napoleon mendapati bahwa publik lebih mengingat prestasinya di Italia, daripada kegagalannya memimpin ekspedisi ke Mesir. Untuk mengkapitalisir hal ini, sebulan setelah kepulangannya, Napoleon terlibat dalam sebuah coup d'etat bersama Abbé Sieyès dan lain-lainnya. Kudeta ini menghasilkan sebuah pemerintahan baru konsulat, dengan Napoleon menduduki posisi konsul pertama. Walau disusun sebuah konstitusi baru yang rumit dan diratifikasi melalui sebuah referendum, ini hanyalah kedok bagi kediktatoran militer Napoleon, yang dengan segera mengungguli rekan-rekan konspiratornya. Dengan demikian, naiknya Napoleon ke tampuk kekuasaan berlangsung sangat pesat. Pada Agustus tahun 1793, sebelum pengepungan atas Toulon, Napoleon masih seorang perwira rendahan tak dikenal berusia 24 tahun, yang bukan murni orang Prancis. Kurang dari 6 tahun kemudian, Napoleon masih berusia 30 tahun, merupakan penguasa mutlak Prancis, sebuah posisi yang akan dipegangnya selama lebih dari 14 tahun. Selama tahun-tahun kekuasaannya, Napoleon menegakkan revisi-revisi besar dalam administrasi Prancis dan dalam sistem hukum Prancis. Sebagai contoh, dia mereformasi struktur keuangan dan kehakiman, dia mendirikan Bank Prancis dan Universitas Prancis, dia juga menyentralkan administrasi Prancis. Walaupun masing-masing perubahan ini memiliki dampak signifikan dan bertahan lama dalam beberapa kasus, tetapi hanya berdampak kecil pada dunia di luar Prancis. Ada satu reformasi Napoleon lainnya yang ditakdirkan memiliki dampak yang jauh melampaui tapal batas Prancis. Dibuatnya Undang-Undang Hak Sipil Prancis yang terkenal sebagai Kode Napoleon dalam banyak hal. Undang-undang ini mengandung pemikiran-pemikiran revolusi Prancis. Misalnya, dalam aturan undang-undang, tidak ada hak istimewa yang dilekatkan kepada keturunan, dan semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum. Pada saat bersamaan, undang-undang ini cukup mirip dengan hukum dan adat lama Prancis, sehingga dapat diterima oleh publik dan profesi hukum di Prancis.
Secara keseluruhan, undang-undang ini moderat, terorganisir dengan baik, serta ditulis dalam bahasa yang ringkas dan padat. Akibatnya, undang-undang ini tidak hanya bertahan di Prancis. Undang-undang hak sipil Prancis sekarang ini sangat mirip dengan Kode Napoleon yang asli, tetapi juga diterapkan dengan penyesuaian pada kondisi setempat di banyak negara lain. Napoleon selalu punya kebijakan untuk selalu menekankan bahwa dirinya adalah pembela revolusi. Namun, pada tahun 1804, dia memproklamirkan dirinya sebagai Kaisar Prancis. Selain itu, dia menaruh 3 saudaranya di tahta-tahta negeri Eropa lainnya. Tindakan-tindakan ini jelas membangkitkan ketidaksukaan beberapa republikan Prancis, yang menganggap perilaku seperti itu sebagai pengkhianatan sepenuhnya terhadap idealisme revolusi Prancis. Tetapi satu-satunya kesulitan serius yang dihadapi Napoleon adalah peperangannya di luar negeri. Pada tahun 1802, Napoleon menandatangani perjanjian damai dengan Inggris, memberikan ruang bernapas pada Prancis setelah terus berperang selama nyaris 1 dasawarsa. Namun, tahun berikutnya perjanjian itu dilanggar. Serangkaian pertempuran dengan Inggris dan sekutu-sekutunya pun pecah. Walaupun tentara Napoleon berulang kali memenangkan pertempuran di darat, Inggris tidak dapat ditaklukkan, kecuali angkatan lautnya bisa ditundukkan. Sialnya bagi Napoleon, dalam pertempuran krusial di Trafalgar pada tahun 1805, Angkatan Laut Inggris memperoleh kemenangan telak. Setelah itu, kendali Inggris atas lautan tidak lagi mendapatkan tantangan serius. Walaupun kemenangan terbesar Napoleon di Austerlitz, melawan pasukan gabungan Austria dan Rusia diperoleh hanya 6 minggu setelah perang di Trafalgar, tetapi tidak dapat mengompensasi kekalahan Angkatan Laut Prancis. Pada tahun 1808, Napoleon dengan konyolnya melibatkan Prancis dalam perang yang berkepanjangan dan sia-sia di semenanjung Iberia, di mana tentara Prancis terkatung-katung selama bertahun-tahun. Tentu saja, blunder Napoleon yang paling fatal adalah perangnya melawan Rusia. Pada 1807, Napoleon mengadakan pertemuan dengan Tsar dan dalam perjanjian Tilsit itu, mereka bersumpah menjalin persahabatan abadi. Namun, aliansi ini perlahan mengalami kemerosotan dan pada Juni tahun 1812, Napoleon memimpin Grande Armée ke Rusia. Hasil akhirnya sudah amat terkenal. Tentara Rusia pada umumnya menghindari pertempuran langsung dengan pasukan Napoleon, dan dia pun dapat merangsek maju dengan cepat. Pada bulan September, dia menguasai Moskow. Namun, orang-orang Rusia membumi hanguskan sebagian besar kota itu. Setelah menunggu selama 5 minggu di Moskow, dalam pengharapan sia-sia bahwa pihak Rusia akan mengemis meminta perdamaian, Napoleon akhirnya memutuskan mundur. Namun, sudah terlambat. Kombinasi tentara Rusia, musim dingin Rusia, dan tidak cukupnya pasokan tentara Prancis segera mengubah gerak mundur itu menjadi sebuah kehancuran. Kurang dari 10% Grande Armée yang bisa keluar hidup-hidup dari Rusia. Negeri-negeri Eropa lainnya seperti Austria dan Prusia menyadari mereka punya kesempatan untuk melepaskan diri dari tekanan Prancis. Mereka menggabungkan kekuatan melawan Napoleon dan dalam pertempuran Leipzig pada Oktober tahun 1813, Napoleon kembali menderita kekalahan telak. Tahun berikutnya dia meletakkan jabatan dan diusir ke Elba, sebuah pulau kecil di lepas pantai Italia. Pada 1815, dia meloloskan diri dari Elba dan kembali ke Prancis, di mana dia disambut dan dikembalikan ke tampuk kekuasaan. Namun, kekuatan-kekuatan Eropa lainnya segera menyatakan perang. 100 hari setelah kembali berkuasa, dia menderita kekalahan terakhirnya di Waterloo. Pasca Waterloo, Napoleon dipenjarakan Inggris di St. Helena, sebuah pulau kecil di selatan Atlantik. Dia meninggal di sana akibat kanker pada 1821. Karir militer Napoleon menunjukkan paradoks mengejutkan.
Kegeniusannya dalam hal manuver taktis sungguh mengagumkan dan jika hanya dinilai berdasarkan hal ini, dia mungkin bisa dianggap jenderal terbesar sepanjang masa. Namun, dalam bidang strategi umum, dia cenderung melakukan blunder yang sangat konyol, seperti yang terjadi dalam penyerbuan ke Mesir dan Rusia. Kekeliruan strategisnya begitu parah sampai-sampai Napoleon tak boleh dimasukkan dalam jajaran terdepan para pemimpin militer. Apakah ini keraguan yang tidak adil? Saya pikir tidak. Jelas, satu syarat untuk menyebut seseorang sebagai jenderal besar adalah kemampuannya menghindarkan kekeliruan yang membawa bencana. Sulit sekali meragukan para jenderal terbesar seperti Alexander Agung, Genghis Khan dan Timur Leng, yang pasukan-pasukannya tidak pernah menderita kekalahan. Karena Napoleon akhirnya dapat ditundukkan, semua penaklukannya di luar negeri terbukti hanya sementara. Pasca kekalahan terakhir pada 1815, wilayah yang dikuasai Prancis malah lebih kecil daripada yang dikuasainya pada 1789 ketika revolusi pecah. Tentu saja Napoleon adalah seorang egomaniak dan kerap dibandingkan dengan Hitler. Namun, ada satu perbedaan krusial antara keduanya. Bila Hitler amat didorong oleh sebuah ideologi yang menyeramkan, maka Napoleon hanyalah seorang oportunis yang ambisius dan tak memiliki niat untuk melancarkan pembantaian yang mendirikan bulu Roma. Tidak satu pun peristiwa yang terjadi di bawah rezim Napoleon yang dapat dibandingkan dengan kamp-kamp konsentrasi Nazi. Ketenaran Napoleon yang luar biasa membuat kita mudah membesar-besarkan pengaruhnya. Pengaruh jangka pendek dirinya memang sangat besar, mungkin lebih besar daripada pengaruh serupa yang dilakukan Alexander Agung, walaupun jauh lebih kecil daripada Hitler. Orang memperkirakan bahwa kira-kira 500.000 serdadu Prancis tewas dalam perang-perang Napoleon, tetapi diperkirakan 8 juta prajurit Jerman tewas selama Perang Dunia II. Dengan standar manapun, jumlah orang sezamannya yang tergoncang oleh aktivitas-aktivitas Napoleon jauh lebih kecil daripada aktivitas-aktivitas Hitler. Menyangkut pengaruh jangka panjang, Napoleon tampaknya jauh lebih penting daripada Hitler, meski lebih sedikit daripada Alexander. Napoleon membuat perubahan administratif yang luas di Prancis, tetapi warga Prancis hanya 1/70 dari total populasi dunia. Perubahan ini juga tidak begitu berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat Prancis, berbeda dengan dampak berbagai perubahan teknologi yang terjadi selama 2 abad terakhir. Dikatakan bahwa masa kekuasaan Napoleon menyediakan waktu, sehingga perubahan-perubahan yang ditegakkan selama masa revolusi Prancis dapat mengakar, dan keunggulan yang dicapai burjuasi Prancis dapat dikonsolidasikan. Pada tahun 1815, ketika monarki Prancis akhirnya dikembalikan ke atas tahta, perubahan ini telah begitu tertanam sampai-sampai mustahil Prancis kembali ke pola sosial ancien régime. Namun, perubahan paling penting telah ditegakkan sebelum Napoleon, pada tahun 1799, ketika Napoleon mulai berkuasa, mungkin sudah terlambat jika dia ingin kembali ke status quo ante. Namun, meski berambisi untuk menjadi kaisar, Napoleon tetap berperan dalam penyebaran pemikiran revolusi Prancis ke seantero Eropa. Napoleon juga memiliki pengaruh besar, walaupun tidak langsung pada sejarah Amerika Latin. Penyerbuannya ke Spanyol begitu melemahkan pemerintah di sana sehingga untuk masa beberapa tahun, mereka kehilangan kendali efektif atas koloni-koloni mereka di Amerika Latin. Semasa otonomi de facto inilah gerakan kemerdekaan Amerika Latin mulai berkembang. Namun, dari semua tindakan Napoleon, yang mungkin memiliki konsekuensi paling bertahan lama dan signifikan adalah yang nyaris tak ada relevansinya dengan rencana utamanya. Pada tahun 1803, Napoleon menjual sebidang tanah yang amat luas pada Amerika Serikat. Dia menyadari bahwa tanah milik Prancis di Amerika Utara akan sulit dilindungi dari penyerbuan Inggris, dan dia pun tengah kekurangan uang.
The Louisiana Purchase. Pembelian atas Louisiana mungkin adalah pengalihan tanah terbesar yang berlangsung damai sepanjang sejarah, mengubah Amerika Serikat menjadi sebuah negara yang nyaris sebesar benua. Sulit membayangkan Amerika Serikat akan seperti apa tanpa Louisiana Purchase. Pastinya akan menjadi negara yang jauh berbeda daripada saat ini. Bahkan, Amerika Serikat diragukan bisa menjadi sebuah kekuatan raksasa tanpa Louisiana Purchase. Tentu saja, Napoleon tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas penjualan ini. Pemerintah Amerika Serikat jelas ikut berperan. Namun, tawaran dari Prancis begitu menggiurkan, sehingga siapapun yang berkuasa di Amerika Serikat pasti akan menerima. Sementara keputusan pemerintah Prancis untuk menjual Louisiana muncul berdasarkan keputusan sewenang-wenang seorang individu, Napoleon Bonaparte. Tokoh ke-35, Thomas Edison tahun 1847 sampai tahun 1931. Sang penemu serba bisa, Thomas Alva Edison, dilahirkan pada 1847 di Milan, Ohio. Dia hanya mengenyam pendidikan formal selama 3 bulan dan kepala sekolahnya mencap dirinya sebagai anak dungu. Edison menciptakan penemuan pertamanya, sebuah perekam voting elektronik, di usia yang baru 21 tahun. Penemuan ini tidak laku dijual dan sejak itu Edison berkonsentrasi pada penemuan-penemuan yang menurutnya akan siap dipasarkan. Tidak lama setelah perekam voting elektronik itu, dia menciptakan sebuah sistem pencatat stok yang dijualnya seharga $40.000, jumlah yang menakjubkan pada masa itu. Serangkaian penemuan berikutnya menyusul, dan Edison segera menjadi kaya dan terkenal. Mungkin penemuan paling orisinilnya adalah fonograf, yang dipatenkannya pada tahun 1877. Namun, yang paling penting bagi dunia adalah pengembangan yang dilakukannya atas bohlam lampu pijar praktis pada tahun 1879. Edison bukanlah orang pertama yang menemukan sistem penerangan listrik. Beberapa tahun sebelumnya, lampu pijar listrik telah digunakan untuk menerangi jalan-jalan kota Paris. Namun, bohlam lampu Edison, selain sistem distribusi daya listrik yang dikembangkannya, membuat penerangan listrik cukup praktis untuk keperluan rumah tangga sehari-hari. Pada tahun 1882, perusahaannya mulai memproduksi listrik untuk rumah tangga di kota New York. Setelah itu, penggunaan listrik untuk rumah tangga berkembang pesat di seluruh dunia. Dengan mendirikan perusahaan pertama yang mampu menyalurkan listrik ke perumahan, Edison meletakkan landasan bagi pengembangan sebuah industri yang luar biasa besar. Tidak hanya lampu listrik yang menggunakan daya listrik saat ini, tetapi juga semua peralatan listrik rumahan, dari televisi sampai mesin cuci. Lebih dari itu, ketersediaan daya listrik dari jaringan distribusi yang didirikan Edison mendorong penggunaan listrik oleh industri. Edison memberi sumbangan besar pada pengembangan kamera gambar bergerak dan proyektor. Dia membuat perbaikan-perbaikan penting pada telepon, di mana karbon transmitter buatannya memperbaiki kualitas penerimaan suara, telegraf dan mesin tik. Beberapa penemuan lainnya adalah mesin perekam dikte, sebuah mesin mimeograf, dan sebuah tempat penyimpanan bakteri. Secara keseluruhan, Edison mempatenkan lebih dari 1.000 penemuan berbeda, sebuah total yang sungguh mengagumkan. Satu alasan keproduktifan mencengangkan Edison ini adalah bahwa di awal kariernya, dia mendirikan sebuah laboratorium riset di Menlo Park, New Jersey, di mana dia memperkerjakan sekelompok asisten yang cakap untuk membantunya. Inilah prototipe dari laboratorium riset modern yang didirikan oleh banyak firma industrial sejak saat itu. Pemikiran Edison tentang laboratorium riset yang modern dan lengkap, di mana banyak orang bekerja sama sebagai sebuah tim, merupakan salah satu penemuan terpentingnya, walaupun tentu saja bukan satu yang dapat dipatenkan olehnya.
Edison bukan sekadar penemu, dia juga terlibat dalam pendirian dan pengorganisiran beberapa perusahaan industrial. Yang paling penting dari kesemua ini pada akhirnya menjadi General Electric Company. Walaupun secara temperamen bukan seorang ilmuwan murni, Edison membuat sebuah penemuan ilmiah penting. Pada tahun 1882, dia menemukan bahwa dalam keadaan nyaris hampa udara, arus listrik dapat dibuat mengalir antara dua kawat yang tidak saling bersentuhan. Fenomena ini disebut efek Edison, tidak hanya menarik secara teoretis, tetapi juga memiliki aplikasi praktis yang penting. Seiring waktu, penemuan ini mengarah pada pengembangan tabung hampa dan peletakan dasar industri elektronik. Dalam sebagian besar hidupnya, Edison menderita gangguan pendengaran yang serius. Namun, dia mengimbangi kekurangan ini dengan kapasitas luar biasanya untuk bekerja keras. Edison menikah 2 kali, istri pertamanya mati muda, dan memiliki 3 anak dari masing-masing istri. Dia meninggal di West Orange, New Jersey, pada tahun 1931. Bakat Edison tidak diragukan lagi. Setiap orang sepakat bahwa dia merupakan jenius penemu terbesar yang pernah ada. Jajaran penemuannya yang bermanfaat sungguh membuat kita tercengang, walau mungkin sebagian besar penemuannya itu dikembangkan oleh orang lain dalam rentang 30 tahun. Namun, jika kita mencermati masing-masing penemuannya, maka kita akan lihat bahwa tidak satu pun yang punya makna vital. Misalnya, lampu bohlam pijar yang walaupun digunakan secara luas, tetapi bukanlah sesuatu yang tak tergantikan dari kehidupan modern. Kenyataannya, lampu neon yang bekerja dengan prinsip ilmiah yang sama sekali berbeda juga digunakan secara luas, dan kehidupan sehari-hari kita tidak akan banyak berbeda kalaupun kita tidak pernah mengenal bohlam pijar. Sesungguhnya, sebelum lampu listrik mulai digunakan, lilin, lampu minyak, dan lampu gas sudah umum dianggap sebagai sumber cahaya yang cukup memuaskan. Fonograf jelas merupakan sebuah alat yang dirancang dengan cerdik, tetapi tidak seorang pun yang akan mengklaim bahwa alat itu mengubah kehidupan sehari-hari kita seperti halnya radio, televisi, atau telepon. Lebih dari itu, pada tahun-tahun berikutnya, berbagai metode perekaman suara yang jauh berbeda telah dikembangkan, seperti pita perekam magnetik, dan tidak akan banyak bedanya sekarang ini jika kita tidak pernah mengenal fonograf ataupun perekam suara. Banyak paten Edison berkaitan dengan berbagai pengembangan alat-alat yang sudah diciptakan orang lain dan sudah memiliki bentuk yang cukup berguna. Perbaikan-perbaikan semacam itu, walaupun berguna, tidak bisa dianggap sangat penting dalam keseluruhan rangkaian sejarah. Namun, walaupun tidak satu pun penemuan Edison memiliki makna yang luar biasa penting, tetapi patut diingat bahwa dia tidak hanya menemukan satu alat, tetapi lebih dari 1000. Untuk alasan inilah saya menempatkan Edison di atas penemu terkenal lainnya seperti Guglielmo Marconi atau Alexander Graham Bell. Tokoh ke-36, Antony van Leeuwenhoek, tahun 1632 sampai tahun 1723. Antony van Leeuwenhoek, sang penemu mikroba, dilahirkan pada tahun 1632 di kota Delft, Belanda. Dia dilahirkan dari keluarga kelas menengah dan sebagian besar hidupnya dihabiskannya sebagai pejabat pemerintah rendahan. Penemuan besar Leeuwenhoek ini terjadi karena dia menikmati mikroskopi sebagai sebuah hobi. Di masa itu, tentu saja, orang tidak dapat membeli mikroskop di toko-toko, dan Leeuwenhoek membuat instrumennya sendiri. Dia tidak pernah menjadi seorang pengasah kaca profesional, dia juga tidak pernah mendapat pendidikan formal dalam bidang itu, tetapi keterampilannya sungguh mengagumkan, jauh lebih unggul daripada para profesional di masa itu. Walaupun mikroskop berlensa susun telah ditemukan satu generasi sebelum dia lahir, Leeuwenhoek tidak menggunakannya. Alih-alih, dengan cara mengasah lensa-lensa kecil dengan jarak fokus amat pendek secara teliti dan akurat,
Liu Wenhoek berhasil mencapai daya perbesaran yang jauh lebih besar daripada mikroskop berlensa susun lainnya pada masa itu. Salah satu lensanya yang masih tersisa memiliki daya perbesaran sampai 270 kali lipat, dan ada indikasi-indikasi bahwa dia membuat lensa-lensa yang jauh lebih kuat. Liu Wenhoek merupakan seorang pengamat yang luar biasa sabar dan teliti, memiliki penglihatan yang tajam dan rasa ingin tahu yang tidak terbatas. Dengan lensanya yang teramat kecil, dia memeriksa beragam macam material, dari rambut manusia sampai sperma anjing, dari air hujan sampai serangga-serangga kecil, seperti halnya juga serat otot, jaringan kulit dan spesimen-spesimen lainnya. Dia mencatat secara teliti dan membuat gambar-gambar rumit dari hal-hal yang diamatinya. Sejak tahun 1673, Liu Wenhoek berkorespondensi dengan Royal Society of England, komunitas ilmiah terkemuka di zamannya. Walau tidak berpendidikan tinggi, dia menempuh pendidikan dasar. Tetapi hanya menguasai bahasa Belanda, dia diangkat sebagai seorang fellow dalam komunitas itu pada tahun 1680. Dia juga menjadi anggota koresponden Akademi Ilmu Pengetahuan di Paris. Liu Wenhoek menikah 2 kali dan memiliki 6 anak, tetapi tidak punya cucu. Dia menikmati kesehatan yang prima dan masih sanggup terus bekerja sampai akhir hidupnya. Banyak bangsawan mengunjunginya, termasuk Tsar Rusia Peter Agung dan Ratu Inggris. Dia meninggal dunia pada tahun 1723, di Delft, pada usia 90 tahun. Liu Wenhoek membuat banyak penemuan penting. Dia orang pertama yang menerangkan soal spermatozoa pada tahun 1677, dan salah satu orang pertama yang menerangkan tentang sel darah merah. Dia menentang teori bahwa bentuk-bentuk kehidupan yang lebih rendah muncul secara spontan, dan menyajikan banyak bukti untuk mendukung pendapatnya. Misalnya, dia mampu menunjukkan bahwa kutu berkembang biak dengan cara yang sama dengan serangga bersayap. Penemuan terbesarnya terjadi pada tahun 1674, ketika dia pertama kalinya membuat pengamatan pada mikroba. Ini salah satu penemuan yang menjadi sokoguru dalam sejarah umat manusia. Di dalam setetes air, Liu Wenhoek menemukan sebuah dunia baru, dunia yang sama sekali tidak diduga keberadaannya, penuh dengan kehidupan. Dan walaupun dia tidak mengetahuinya waktu itu, dunia baru ini sangatlah penting bagi umat manusia. Sebenarnya, animal kule sangat kecil, yang diamatinya kerap memegang kunci kehidupan dan kematian manusia. Saat mulai mempelajarinya, Liu Wenhoek menemukan mikroba di banyak tempat, sumur dan kubangan, air hujan, mulut, dan usus manusia. Dia menerangkan berbagai jenis bakteri, selain juga protozoa, dan menghitung ukuran mereka. Penerapan penemuan besar Liu Wenhoek belum terjadi sampai masa Pasteur, nyaris 2 abad berikutnya. Bahkan, seluruh pengetahuan tentang mikrobiologi secara praktis terkubur sampai abad ke-19, saat mikroskop yang lebih kuat dikembangkan. Karena itu, kita bisa berargumen bahwa walaupun Liu Wenhoek tak pernah dilahirkan, dan penemuan yang dilakukannya tidak diketahui orang sampai abad ke-19, kemajuan ilmu pengetahuan tidak akan banyak terhambat. Namun, tidak dapat disangkal bahwa dialah yang menemukan mikroba dan dari tangannya lah dunia ilmu pengetahuan menyadari keberadaan makhluk-makhluk kecil itu. Liu Wenhoek kadang dianggap sebagai orang yang tersandung pada penemuan ilmiah penting secara kebetulan. Ini sama sekali tidak benar. Penemuan mikroorganisme olehnya merupakan konsekuensi pembuatan mikroskopnya, yang menghasilkan kualitas tanpa tanding pada masa itu, dan juga karena kesabaran dan akurasinya sebagai seorang pengamat. Dengan kata lain, penemuannya merupakan hasil dari perpaduan keterampilan dan kerja keras, sangat terbalik dengan konsep keberuntungan. Penemuan mikroba merupakan salah satu dari sedikit penemuan ilmiah penting yang dihasilkan oleh satu orang saja. Liu Wenhoek bekerja sendiri.
Penemuan mikroba sama sekali tidak terduga. Tidak seperti banyak kemajuan lainnya dalam dunia biologi, penemuannya ini bukan perkembangan alami dari pengetahuan biologi yang ditemukan sebelumnya. Faktor inilah selain pentingnya penerapan penemuannya, yang membuatnya layak menempati peringkat tinggi dalam daftar ini. Tokoh ke-37, William T. G. Morton, tahun 1819 sampai tahun 1868. Nama William Thomas Green Morton barangkali terdengar asing bagi sebagian besar pembaca. Namun, dia jauh lebih penting daripada sekian banyak orang terkenal lainnya, karena Mortonlah orang yang bertanggung jawab atas diperkenalkannya penggunaan anestesia, yakni bius melalui pernapasan, dalam proses bedah. Hanya sedikit penemuan dalam sejarah yang begitu dihargai oleh setiap manusia seperti halnya anestesia, dan hanya sedikit pula yang membuat perubahan demikian mendasar pada kondisi hidup manusia. Betapa mengerikannya proses bedah di masa ketika seorang pasien harus tetap sadar, ketika seorang dokter bedah memotong tulangnya sungguh tidak terbayangkan. Kemampuan mengakhiri rasa sakit seperti ini jelas merupakan salah satu berkah terbesar yang dapat dianugerahkan seseorang kepada sesamanya. Morton dilahirkan pada 1819 di Carleton, Massachusetts. Semasa muda, dia menempuh studi di Baltimore College of Dental Surgery. Pada tahun 1842, dia mulai berpraktik sebagai dokter gigi. Untuk beberapa lama antara tahun 1842 dan tahun 1843, dia merupakan mitra Horace Wells, seorang dokter gigi yang sedikit lebih tua dan juga berminat terhadap anestesia. Namun, tampaknya kemitraan mereka tidak membuahkan keuntungan dan berakhir di penghujung tahun 1843. Setahun kemudian, Wells mulai bereksperimen dengan nitrogen oksida, gas tertawa sebagai anestesia. Dia bisa menggunakannya secara efektif dalam praktiknya sebagai dokter gigi di Hartford, Connecticut. Namun, sayangnya, sebuah demonstrasi publik yang coba dilakukannya di Boston berakhir dengan kegagalan. Dalam praktiknya sebagai dokter gigi, Morton mengkhususkan diri pada pemasangan gigi palsu. Untuk melakukannya secara tepat, akar gigi yang lama harus dicabut. Pencabutan seperti itu di masa sebelum anestesia digunakan sangatlah menyakitkan, dan kebutuhan untuk menggunakan anestesia tampak dengan jelas. Morton secara tepat menilai bahwa nitrogen oksida tidaklah efektif bagi tujuannya dan mulai mencari agen pembius yang lebih kuat. Charles T. Jackson, seorang dokter dan ilmuwan terpelajar yang Morton kenal, mengatakan dirinya coba menggunakan ether. Sifat bius dalam ether telah ditemukan lebih dari 300 tahun sebelumnya oleh Paracelsus, seorang dokter dan ahli kimia ternama asal Swiss. Satu atau dua laporan serupa juga pernah dicetak di paruh pertama abad ke-19. Namun, baik Jackson maupun orang lain yang menulis tentang ether, belum pernah memakai bahan kimia itu dalam sebuah proses bedah. Ether terdengar seperti suatu kemungkinan yang menjanjikan bagi Morton. Dia melakukan eksperimen dengan zat itu. Pertama kali diujinya pada hewan, termasuk anjing peliharaannya dan kepada dirinya sendiri. Akhirnya, pada tanggal 30 September tahun 1846, muncullah kesempatan sempurna untuk menguji penggunaan ether terhadap seorang pasien. Seorang pria bernama Eben Frost datang ke klinik Morton dengan sakit gigi yang parah dan bersedia mencoba apapun yang mungkin bisa meredakan sakit saat giginya dicabut. Morton memberi ether kepadanya dan kemudian mencabut giginya. Ketika Frost sadar kembali, dia mengaku sama sekali tidak merasa sakit. Sebuah hasil yang sama sekali tidak terbayangkan sebelumnya. Morton pun dapat melihat kesuksesan, ketenaran, dan kekayaan di depan matanya. Walaupun operasi ini disaksikan banyak orang dan dilaporkan dalam koran-koran Boston keesokan harinya, khalayak tidak begitu tertarik.
Jelas diperlukan sebuah demonstrasi yang lebih dramatis. Morton lantas meminta kesempatan kepada Dr. John C. Warren, seorang ahli bedah senior di Massachusetts General Hospital di Boston, untuk memberikan demonstrasi praktik di hadapan sekelompok dokter atas metode pencegahan rasa sakitnya. Dr. Warren setuju dan dijadwalkanlah sebuah demonstrasi di rumah sakit. Di sana, pada tanggal 16 Oktober tahun 1846, di hadapan pemirsa yang cukup besar, terdiri dari para dokter dan mahasiswa kedokteran, Morton memberikan ether kepada seorang pasien bedah, Gilbert Abbott. Dr. Warren lalu mengangkat tumor dari leher Abbott. Anestetik ini terbukti sangat efektif dan demonstrasi ini menuai sukses luar biasa. Dalam beberapa tahun berikutnya, demonstrasi ini, yang segera diberitakan di banyak surat kabar bertanggung jawab langsung terhadap penyebaran pemakaian anestetik dalam operasi bedah. Beberapa hari setelah mengoperasi Abbott, satu aplikasi paten didaftarkan atas nama Morton dan Jackson. Walaupun hak paten diberikan kepada mereka pada bulan berikutnya, itu tidak mencegah terjadinya pertikaian dalam hal prioritas. Klaim Morton bahwa dirinya layak mendapatkan pujian atas diperkenalkannya penggunaan anestesia ditentang beberapa orang, khususnya Jackson. Selain itu, pengharapan Morton bahwa inovasinya akan membuatnya kaya tidak terpenuhi. Kebanyakan dokter dan rumah sakit yang memakai ether tidak mau repot-repot membayar royalti. Biaya gugatan hukum dan perjuangannya mendapatkan prioritas segera melampaui jumlah uang yang diterimanya atas penemuannya itu. Dalam keadaan frustrasi dan bangkrut, dia meninggal dunia pada tahun 1868 di New York City. Dia belum berusia 49 tahun. Kegunaan anestesia dalam operasi gigi dan pembedahan besar tampak dengan jelas. Dalam memperkirakan keseluruhan arti penting Morton, kesulitan utamanya adalah menetapkan sampai sejauh mana pujian harus dibagi di antara Morton dan orang-orang lain yang ikut terlibat. Orang-orang itu adalah Horace Wells, Charles Jackson dan Crawford Wellong, seorang dokter dari Georgia. Setelah menimbang fakta-fakta, bagi saya tampaknya sumbangan Morton jauh lebih penting daripada yang lain, dan saya memberi peringkat yang sesuai untuknya. Memang benar Horace Wells sudah memakai obat bius dalam praktik dokter giginya hampir 2 tahun sebelum Morton sukses menggunakan ether. Namun, zat bius yang digunakan Wells, nitrogen oksida, belum dan tidak akan membuat perubahan dalam dunia bedah. Sekalipun mengandung beberapa sifat yang sesuai, nitrogen oksida tidak cukup kuat untuk digunakan dalam sebuah pembedahan besar. Zat ini sekarang digunakan dengan kombinasi beberapa obat lain, dan juga dalam beberapa macam operasi gigi. Di pihak lain, ether merupakan bahan kimia dengan keefektifan yang mengagumkan dan serbaguna. Zat ini mengubah proses bedah. Dalam kebanyakan kasus individu saat ini, obat yang lebih kuat, atau kombinasi beberapa obat daripada ether bisa ditemukan, tetapi selama kira-kira 1 abad setelah ether diperkenalkan, ether merupakan anestetik yang paling sering digunakan. Walau memiliki kelemahan mudah terbakar dan menimbulkan efek samping berupa rasa mual, mungkin inilah bius paling serbaguna yang pernah ditemukan. Zat ini mudah dipindahkan dan diberikan kepada pasien, serta yang paling penting menggabungkan kemanjuran dan keamanan dalam penggunaan. Crawford Wellong, lahir pada tahun 1815, meninggal dunia pada tahun 1878, adalah seorang dokter dari Georgia yang menggunakan ether dalam operasi pembedahan sejak tahun 1842, 4 tahun sebelum demonstrasi Morton. Namun, Long tidak mempublikasikan hasil percobaannya sampai tahun 1849, jauh setelah demonstrasi Morton yang membuat kegunaan ether dalam pembedahan dikenal luas di dunia kedokteran. Hasilnya, karya Long hanya menguntungkan sedikit pasien, sementara karya Morton menguntungkan dunia secara luas.
Charles Jackson menyarankan penggunaan ether kepada Morton. Dia juga memberi saran dalam hal teknik pemberian ether kepada pasien. Di pihak lain, Jackson sendiri tidak pernah menggunakan ether secara praktis dalam operasi pembedahan. Bahkan, sebelum demonstrasi Morton berhasil, Jackson juga tiak berupaya menyebarkan apa yang dia ketahui tentang ether pada dunia kedokteran. Adalah Morton, bukan Jackson, yang mempertaruhkan reputasi dengan melakukan demonstrasi publik. Jika Gilbert Abbott meninggal di meja operasi, tampaknya sangat tidak mungkin Charles T. Jackson akan ikut mengklaim tanggung jawab. Di mana William Morton harus ditempatkan dalam daftar ini? Perbandingan yang tepat dapat dibuat antara Morton dan Joseph Lister. Keduanya adalah dokter, keduanya terkenal karena memperkenalkan teknik atau prosedur baru yang mengubah dunia bedah dan kelahiran bayi. Kedua inovasi ini tampaknya jika ditinjau ulang memang sudah menunggu untuk ditemukan. Keduanya sebenarnya bukan yang pertama-tama menggunakan teknik atau prosedur yang dipublikasikan dan dipopulerkan melalui usaha mereka, dan masing-masing harus membagi pujian atas penemuan ini dengan yang lain. Saya menempatkan Morton lebih tinggi daripada Lister karena saya percaya bahwa dalam jangka panjang, diperkenalkannya anestesia merupakan perkembangan yang lebih penting daripada diperkenalkannya antiseptik dalam pembedahan. Lagi pula, sampai tahap tertentu, antibiotik modern bisa menggantikan ketiadaan proses antiseptik dalam proses bedah. Tanpa anestesia, operasi-operasi yang rumit atau panjang tidak dimungkinkan, bahkan operasi sederhana kerap dihindari sampai si pasien kemudian terlambat untuk ditolong. Demonstrasi publik pemakaian anestesia yang dilakukan Morton pada pagi hari di Oktober tahun 1846 itu, merupakan salah satu momen penting dalam sejarah. Mungkin tiada kata-kata yang lebih baik merangkum pencapaian Morton ini selain tulisan yang terukir pada monumennya. William T. G. Morton, penemu dan pengungkap pembiusan lewat pernapasan, yang dengannya rasa sakit tatkala dibedah terhindarkan dan sirna, yang sebelumnya dibedah terasa rasa sakit sepanjang waktu, yang sejak itu, rasa sakit terkendalikan oleh ilmu pengetahuan. Tokoh ke-38, Guglielmo Marconi tahun 1874 sampai tahun 1937. Guglielmo Marconi, sang penemu radio, dilahirkan di Bologna, Italia, pada tahun 1874. Keluarganya cukup berada dan dia dididik oleh pengajar-pengajar privat. Pada tahun 1894, ketika berusia 20 tahun, Marconi membaca tentang eksperimen yang Heinrich Hertz lakukan beberapa tahun sebelumnya. Eksperimen itu dengan jelas mendemonstrasikan adanya gelombang-gelombang elektromagnetik yang tidak terlihat mata, yang bergerak melintasi udara dengan kecepatan cahaya. Marconi lantas tergugah oleh ide bahwa gelombang-gelombang ini bisa dipakai untuk mengirimkan sinyal-sinyal ke tempat-tempat jauh tanpa memerlukan kabel. Ini akan memberikan banyak kemungkinan komunikasi yang mustahil dilakukan melalui telegraf. Misalnya, dengan metode ini, pesan-pesan dapat dikirimkan ke kapal yang tengah berlayar di laut. Pada tahun 1895, setelah hanya setahun bekerja, Marconi berhasil membuat peralatan yang dibutuhkan. Pada tahun 1896, dia mendemonstrasikan alatnya di Inggris dan menerima paten pertama atas penemuannya itu. Marconi lantas mendirikan sebuah perusahaan, dan Marconigram pertama dikirimkan pada tahun 1898. Tahun berikutnya, dia sukses mengirim pesan-pesan nirkabel menyeberangi Selat Inggris. Meski paten terpentingnya diberikan pada tahun 1900, Marconi terus membuat dan mematenkan perbaikan-perbaikan pada penemuannya. Pada tahun 1901, dia berhasil mengirimkan sebuah pesan radio menyeberangi Laut Atlantik, dari Inggris ke Newfoundland. Pentingnya penemuan baru ini secara dramatis dilukiskan pada 1909 ketika SS Republic rusak akibat tabrakan dan tenggelam di laut.
Pesan-pesan radio berhasil mendatangkan bantuan, dan semua penumpang selamat, kecuali 6 orang. Pada tahun itu juga Marconi meraih hadiah Nobel atas penemuannya. Tahun berikutnya, dia berhasil mengirimkan pesan-pesan radio dari Irlandia ke Argentina, yang berjarak lebih dari 6.000 km. Omong-omong, semua pesan ini dikirimkan dalam kode Morse yang berbentuk titik dan garis. Sebagaimana diketahui bahwa suara bisa juga dikirimkan melalui sinyal radio, tetapi baru bisa terlaksana pada tahun 1906. Siaran radio dalam skala komersial baru dimulai pada awal tahun 1920-an, tetapi kepopuleran dan arti pentingnya berkembang dengan sangat cepat. Sebuah penemuan yang hak patennya demikian bernilai, pastinya menimbulkan pertikaian hukum. Namun, perang gugatan ini mereda setelah tahun 1914, ketika pengadilan mengakui prioritas Marconi. Di tahun-tahun terakhirnya, Marconi melakukan riset penting dalam bidang komunikasi gelombang pendek dan gelombang mikro. Dia meninggal dunia di Roma pada tahun 1937. Karena Marconi hanya terkenal sebagai seorang penemu, jelas pengaruhnya berbanding lurus dengan arti penting radio dan alat-alat turunannya. Marconi tidak menemukan televisi. Namun, penemuan radio merupakan pendahulu yang sangat penting bagi televisi, sehingga rasanya adil jika kita juga memberi pujian kepada Marconi dalam perkembangan televisi. Jelas, komunikasi nirkabel sangat penting bagi dunia modern. Komunikasi nirkabel ini digunakan untuk mengirim berita, hiburan, keperluan militer, riset ilmiah dan dalam tugas-tugas kepolisian, serta keperluan-keperluan lainnya. Walaupun untuk beberapa kegunaan, telegraf yang ditemukan lebih dari separuh abad sebelumnya juga bisa dipakai, tetapi untuk penggunaan dalam skala besar, radio tidak tergantikan. Radio mampu menjangkau mobil, kapal di lautan, pesawat yang sedang terbang, bahkan pesawat ruang angkasa. Ini jelas penemuan yang jauh lebih penting daripada telepon, karena pesan yang dikirim lewat telepon dapat pula dikirim melalui radio, sementara pesan radio dapat dikirim ke berbagai tempat yang tak terjangkau oleh telepon. Marconi diberikan peringkat lebih tinggi dalam daftar ini daripada Alexander Graham Bell, karena komunikasi nirkabel merupakan penemuan yang lebih penting daripada telepon. Saya menempatkan Edison sedikit lebih tinggi daripada Marconi karena besarnya jumlah penemuannya, walau tidak satu pun bisa mendekati arti penting penemuan radio. Karena radio dan televisi hanya sebagian kecil dari penerapan praktis dari karya teoretikal Michael Faraday dan James Clerk Maxwell, tampaknya adil jika Marconi ditempatkan agak jauh di bawah kedua orang itu. Juga cukup jelas bahwa hanya sedikit tokoh politik penting yang punya pengaruh sebesar Marconi terhadap dunia. Karena itu, dia layak mendapatkan tempat tinggi dalam daftar ini. Tokoh ke-39, Adolf Hitler, tahun 1889 sampai tahun 1945. Terus terang, saya mencantumkan Adolf Hitler dalam buku ini dengan perasaan muak. Pengaruhnya nyaris sepenuhnya bersifat jahat, dan saya tidak berselera menghormati seseorang yang arti penting peranannya dengan mengakibatkan kematian sekitar 35 juta orang. Namun, kita tidak bisa menghindari fakta bahwa Hitler memiliki pengaruh sangat besar terhadap kehidupan begitu banyak orang. Adolf Hitler dilahirkan pada tahun 1889 di Braunau, Austria. Sebagai pemuda, dia seorang artis yang gagal dan kadang-kadang dalam masa mudanya dia menjadi seorang nasionalis Jerman yang fanatik. Selama Perang Dunia I, dia masuk angkatan bersenjata Jerman, terluka, dan menerima 2 medali untuk keberanian. Kekalahan Jerman membuatnya terguncang dan marah. Pada tahun 1919, ketika berusia 30 tahun, dia bergabung dengan sebuah partai sayap kanan kecil di Munchen,
yang kemudian berubah namanya menjadi Partai Buruh Nasionalis Sosialis Jerman, disingkat Partai Nazi. Dalam 2 tahun dia menjadi pemimpin tanpa saingan di partai tersebut, dalam bahasa Jerman, Führer. Di bawah kepemimpinan Hitler, kekuatan Partai Nazi meningkat dengan cepat, dan pada November tahun 1923, partai itu mencoba melakukan kudeta yang dikenal sebagai Munich Beerholputsch. Ketika percobaan kudeta ini gagal, Hitler ditangkap, diadili dengan tuduhan makar, dan divonis bersalah. Namun, dia dilepaskan dari penjara setelah menjalani kurang dari 1 tahun masa hukumannya. Pada tahun 1928, Partai Nazi masih merupakan partai kecil. Namun, depresi besar membuat publik tidak puas terhadap partai-partai politik mapan di Jerman. Partai Nazi menambah kekuatan dengan cepat. Pada Januari tahun 1933, di usia 44 tahun, Hitler menjadi konselor Jerman. Begitu menjadi konselor, Hitler segera mendirikan sebuah kediktatoran dengan menggunakan aparatus pemerintahan untuk menghancurkan semua oposisi. Jangan dikira proses ini dijalankan dengan penggerusan bertahap terhadap kebebasan sipil dan hak-hak mempertahankan diri dari tuduhan kriminal di hadapan pengadilan. Proses ini dijalankan dengan sangat cepat, dan Nazi seringkali tidak mau repot-repot menjalankan pengadilan. Banyak musuh politik dipukuli atau dibunuh begitu saja. Di masa-masa sebelum perang, Hitler meraih dukungan tulus dari sebagian besar masyarakat Jerman, karena dia sanggup memangkas angka pengangguran dan memicu perbaikan ekonomi. Hitler kemudian mengarahkan Jerman ke berbagai penaklukan yang nantinya akan membuahkan Perang Dunia II. Dia mengaplok penaklukan teritorial pertamanya tanpa perlu berperang. Inggris dan Prancis, yang tengah kerepotan dengan masalah ekonomi mereka sendiri, begitu inginnya mempertahankan perdamaian sampai-sampai mereka tak ikut campur saat Hitler melanggar perjanjian Versailles dengan membangun angkatan bersenjata Jerman, atau saat pasukannya menduduki dan memperkuat benteng di Rheinland Maret tahun 1936, atau ketika dia secara paksa mencaplok Austria Maret tahun 1938. Mereka bahkan setuju saja pada September tahun 1938, saat dia merebut Sudetenland, benteng pertahanan perbatasan Cekoslowakia. Sebuah perjanjian internasional yang dikenal sebagai Pakta Munchen, di mana Inggris dan Perancis berharap bisa membeli perdamaian sepanjang masa, membuat Cekoslowakia tidak berdaya, dan Hitler merampas yang tersisa dari negeri itu beberapa bulan kemudian. Pada tiap tahap, Hitler dengan cerdiknya menggabungkan argumen-argumen yang membenarkan tindakannya dengan ancaman bahwa dia akan berperang jika kehendaknya dihalangi, dan pada setiap tahap, negara-negara demokrasi Barat mundur dengan teratur. Namun, Inggris dan Prancis bertekad mempertahankan Polandia, yang menjadi target Hitler berikutnya. Pertama-tama, pada Agustus tahun 1919, Hitler melindungi dirinya dengan menandatangani sebuah fakta non-agresi dengan Stalin. Sebenarnya ini merupakan aliansi ofensif, di mana kedua diktator bersepakat membagi Polandia di antara mereka. 9 hari kemudian, Jerman menyerang Polandia, dan 16 hari setelah itu, Uni Soviet melakukan hal serupa. Walau Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman, Polandia dengan cepat ditaklukkan. Tahun terbaik Hitler adalah pada tahun 1940. Pada bulan April, pasukannya menelan Denmark dan Norwegia. Pada bulan Mei, mereka menerjang Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Pada bulan Juni, Prancis menyerah. Namun, di akhir tahun itu, Inggris berhasil bertahan dari serangan-serangan Angkatan Udara Jerman, Battle of Britain yang ternama itu, dan Hitler tak pernah mampu melancarkan invasi ke Inggris. Pasukan Hitler menaklukkan Yunani dan Yugoslavia pada April tahun 1941. Pada Juni tahun 1941,
Hitler melanggar fakta non-agresinya dengan Rusia dan menyerang pula negeri itu. Pasukannya merebut banyak wilayah Rusia, tetapi gagal menghancurkan tentara Rusia sebelum musim dingin. Walau sudah sekaligus berperang dengan Inggris dan Rusia, Hitler masih menyatakan perang terhadap Amerika Serikat pada Desember tahun 1941. Beberapa hari setelah Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Pada pertengahan tahun 1942, Jerman menguasai sebagian besar Eropa, jauh lebih besar daripada yang pernah dikuasai negeri manapun dalam sejarah. Lebih dari itu, Jerman juga menguasai sebagian besar Afrika Utara. Titik balik perang terjadi di paruh terakhir tahun 1942, ketika Jerman menderita kekalahan dalam pertempuran krusial di El Alamein, Mesir, dan Stalingrad, Rusia. Setelah kekalahan ini, keberuntungan militer Jerman perlahan merosot. Walaupun kini kekalahan Jerman sudah tampak di depan mata, Hitler menolak menyerah. Walau menjatuhkan korban dalam jumlah mengerikan, Jerman terus bertempur selama lebih dari 2 tahun pasca Stalingrad. Akhir yang pahit tiba pada musim semi 1945, Hitler bunuh diri di Berlin pada tanggal 30 April. 7 hari kemudian, Jerman menyerah. Selama berkuasa, Hitler melancarkan politik pembunuhan massal yang tidak ada tandingannya dalam sejarah. Dia seorang rasis yang fanatik, dengan rasa permusuhan yang mendalam terhadap orang Yahudi. Tercantum secara spesifik dan terbuka dalam tujuan negara, dia menandaskan akan membunuh setiap orang Yahudi di dunia. Selama masa rezimnya, Nazi membangun kamp-kamp pemusnahan massal, yang diperlengkapi dengan kamar gas berukuran raksasa. Di setiap wilayah yang berada di bawah kontrolnya, pria, wanita dan anak-anak tidak bersalah dikumpulkan dan dikirim dengan kereta ternak untuk dibunuh di kamar-kamar gas. Dalam jangka hanya beberapa tahun, hampir 6 juta orang Yahudi tewas dengan cara ini. Orang-orang Yahudi bukan satu-satunya korban Hitler. Selama masa rezimnya, banyak orang Rusia dan Gypsy juga dibantai, juga orang-orang yang dianggap berasal dari ras rendahan dan musuh negara. Jangan bayangkan pembunuhan-pembunuhan ini dilakukan secara spontan, dilakukan karena emosi yang memanas di tengah peperangan. Kamp maut Hitler diorganisir dengan sama telitinya seperti sebuah perusahaan bisnis besar. Arsip-arsip disimpan rapi, kuota-kuota ditetapkan dan para jenazah digeledah untuk mencari barang-barang berharga seperti gigi emas atau cincin kawin. Jenazah para korban juga dimanfaatkan untuk pembuatan sabun. Begitu bersikeras-kerasnya Hitler pada program pembunuhan ini, sampai-sampai di penghujung peperangan pun, saat Jerman sulit mendapatkan bahan bakar untuk keperluan perang dan domestik, kereta-kereta ternak masih terus dijalankan menuju kamp-kamp maut dalam misi mengerikan mereka, meski tidak berguna dari segi militer. Untuk beberapa alasan, tampak jelas ketenaran Hitler akan berlangsung lama. Pertama-tama, secara umum dia dianggap orang paling jahat sepanjang sejarah. Jika orang-orang seperti Nero dan Caligula, yang kejahatannya relatif kecil dibandingkan Hitler, tetap terkenal selama 20 abad sebagai simbol kekejaman, tampaknya tidak akan salah meramalkan bahwa Hitler yang reputasinya sebagai orang terjahat sepanjang masa tidak tertandingi, akan tetap terkenal selama berabad-abad. Di samping itu, tentu saja, Hitler akan dikenang sebagai pemicu utama Perang Dunia II, perang terbesar yang pernah dilihat sampai saat ini. Kemunculan senjata nuklir memperkecil kemungkinan terjadinya perang dalam skala besar seperti ini di masa depan. Karena itu, bahkan 2 atau 3.000 tahun dari sekarang, Perang Dunia II mungkin akan dianggap sebagai salah satu peristiwa besar dalam sejarah. Lebih dari itu, Hitler akan tetap terkenal karena keseluruhan kisahnya begitu aneh dan menarik. Bagaimana seorang asing Hitler dilahirkan di Austria, bukan Jerman, tanpa pengalaman politik, uang,
atau koneksi politik, dapat menjadi pemimpin salah satu kekuatan besar dunia dalam masa kurang dari 14 tahun. Kemampuannya sebagai orator sungguh luar biasa. Dinilai dari kemampuannya menggerakkan orang-orang untuk melakukan tindakan signifikan, mungkin Hitler merupakan orator paling efektif dalam sejarah. Akhirnya, tujuan jahat yang dilaksanakannya saat berkuasa tidak akan mudah dilupakan. Mungkin tak ada tokoh dalam sejarah yang memiliki pengaruh yang begitu besar pada generasinya melebihi Adolf Hitler. Selain puluhan juta orang yang tewas dalam perang yang dipicunya, atau di kamp-kamp konsentrasi Nazi, ada jutaan lagi yang menjadi tunawisma atau yang kehidupannya benar-benar hancur akibat perang. Penilaian apapun atas pengaruh Hitler haruslah mempertimbangkan dua faktor. Pertama, banyak hal yang benar-benar terjadi di bawah kepemimpinannya, mungkin tak akan terjadi tanpa Hitler. Dalam hal ini, dia sangat bertolak belakang dengan tokoh-tokoh semacam Charles Darwin atau Simon Bolivar. Tentu saja benar bahwa situasi di Jerman dan Eropa memberi peluang kepada Hitler. Pidato-pidato militeristik dan antisemit, misalnya, jelas sangat memukau para pendengarnya. Namun, tidak ada tanda-tanda rakyat Jerman di era tahun 1920-an dan tahun 1930-an menginginkan atau berniat pemerintahan mengikuti politik se-ekstrim yang dibuktikan Hitler, dan hanya sedikit indikasi bahwa para calon pemimpin Jerman lainnya memiliki niat serupa. Faktanya, apa yang terjadi di era Hitler juga bahkan tidak diprediksi oleh pengamat luar manapun. Kedua, seluruh gerakan Nazi didominasi oleh satu pemimpin tunggal sampai pada tingkatan yang luar biasa. Marx, Lenin, Stalin dan lain-lain memainkan peran yang besar dalam kebangkitan komunisme. Namun, nasionalisme sosialisme tidak memiliki pemimpin signifikan sebelum Hitler, dan tidak ada lagi setelah dirinya. Dia memimpin Nazi berkuasa dan mempertahankan kepemimpinannya selama Nazi berkuasa. Ketika dia mati, partai Nazi dan pemerintahan yang dipimpinnya pun mati bersamanya. Namun, meskipun pengaruh Hitler pada generasinya sendiri begitu besar, efek tindakannya pada masa datang tidak akan terlalu berarti. Hitler gagal total dalam meraih tujuan-tujuan utamanya. Sedikit dampak yang ditimbulkannya pada generasi berikut sepertinya terbalik dengan apa yang diniatkannya. Misalnya, Hitler berniat memperluas pengaruh dan wilayah yang dikuasai Jerman. Namun, daerah-daerah taklukannya, meskipun sangat luas, hanya bersifat sementara. Saat ini, Jerman memiliki wilayah yang lebih kecil daripada wilayah yang Jerman kuasai sebelum Hitler. Hitler juga sangat fanatik dalam membasmi orang Yahudi. Namun, 15 tahun setelah dia berkuasa, sebuah negara Yahudi merdeka muncul untuk pertama kalinya dalam 2000 tahun. Hitler membenci komunisme dan Rusia. Pada saat kematiannya, dan sebagian justru karena perang yang dilancarkannya, orang Rusia berhasil memperluas kendali mereka di sebagian besar Eropa Timur dan pengaruh komunisme terhadap dunia maju dengan pesat. Hitler muak pada demokrasi dan bertekad menghapuskannya, bukan hanya di negara lain, melainkan di Jerman sendiri. Jerman merupakan sebuah negeri demokrasi saat ini. Warga-warganya tampak jauh lebih tidak toleran terhadap kekuasaan totalitarian dibandingkan sekian banyak generasi di Jerman sebelum Hitler. Jadi, apa maksud kombinasi aneh dari pengaruh luar biasa pada zamannya dan relatif kecilnya pengaruh pada generasi mendatang? Dampak Hitler terhadap dunia di zamannya begitu besar sehingga jelas dia harus diberikan peringkat cukup tinggi dalam daftar ini. Namun, jelas juga bahwa dia harus ditempatkan agak jauh di bawah tokoh-tokoh seperti Xi Huangdi, Augustus Caesar, dan Genghis Khan, yang tindakannya masih mempengaruhi dunia berabad-abad setelah mereka meninggal dunia. Kesejajaran terdekat dapat ditemukan pada Napoleon dan Alexander Agung. Dalam jangka pendek, Hitler lebih mengganggu kehidupan dunia ketimbang kedua orang itu.
Dia ditempatkan sedikit lebih rendah daripada mereka karena pengaruh jangka panjang mereka lebih besar. Tokoh ke-40, Plato, tahun 427 sebelum Masehi sampai tahun 347 sebelum Masehi. Filsuf Yunani kuno, Plato, mewakili titik awal filsafat politik barat serta sebagian besar pemikiran etika dan metafisika kita. Spekulasinya pada persoalan-persoalan ini telah dibaca dan dipelajari selama lebih dari 2300 tahun. Karena itu, Plato merupakan salah satu bapak moyangnya pemikiran barat. Plato dilahirkan dalam sebuah keluarga terpandang di Athena, sekitar tahun 427 sebelum Masehi. Semasa muda, dia berkenalan dengan filsuf ternama Sokrates yang lantas menjadi sahabat dan mentornya. Pada 399 sebelum Masehi, saat berusia 70 tahun, Sokrates diadili karena tuduhan yang kurang jelas, yakni ketidaktaatan dan merusak kaum muda Athena. Sokrates dinyatakan bersalah, divonis mati, dan dieksekusi. Pengeksekusian Sokrates yang oleh Plato disebut orang paling bijak, adil dan terbaik yang pernah saya kenal membuat Plato sangat muak terhadap pemerintahan demokratik. Tidak lama setelah kematian Sokrates, Plato pergi dari Athena dan berkelana ke luar negeri di 10 atau 12 tahun berikutnya. Sekitar tahun 387 sebelum Masehi, dia kembali ke Athena dan mendirikan sebuah sekolah di sana, akademi, yang terus beroperasi selama lebih dari 900 tahun. Plato menghabiskan sebagian besar dari sisa 40 tahun hidupnya di Athena, mengajar dan menulis filsafat. Murid paling terkenalnya adalah Aristoteles yang datang ke akademi ketika berusia 17 tahun dan Plato berusia 60 tahun. Plato meninggal dunia pada tahun 347 sebelum Masehi di usia 80 tahun. Plato menulis 36 buku. Tidak hanya mengenai masalah politik dan etika, tetapi juga mengenai metafisika dan teologi. Tentu tidak mungkin meringkaskan karya-karya ini dalam beberapa kalimat. Dengan risiko terlalu menyederhanakan pemikiran-pemikirannya, saya akan coba meringkaskan pemikiran politik utama yang dinyatakan dalam buku paling terkenalnya, Republik, yang mewakili konsepnya tentang sebuah masyarakat ideal. Bentuk pemerintahan terbaik, menurut Plato, adalah sebuah aristokrasi. Yang dia maksudkan bukanlah sebuah aristokrasi turun-temurun, atau monarki, melainkan sebuah aristokrasi kepiawaian, yakni kekuasaan berada di tangan orang-orang terbaik dan paling bijak di negeri tersebut. Orang-orang ini harus dipilih bukan melalui pemungutan suara, melainkan melalui proses co-optation. Orang-orang yang sudah menjadi anggota kelas wali yang berkuasa harus memasukkan anggota tambahan ke dalam barisan mereka murni berdasarkan kepiawaian. Plato percaya bahwa semua orang, pria maupun wanita, harus diberikan peluang mendemonstrasikan kebugarannya agar dapat menjadi anggota kelas wali. Plato merupakan filsuf besar pertama, dan satu-satunya untuk waktu yang lama yang menyarankan adanya kesetaraan kedua gender. Untuk menjamin kesetaraan peluang, Plato menyarankan pendidikan dan perawatan anak oleh negara. Anak-anak harus menerima pendidikan jasmani menyeluruh, tetapi pendidikan musik, matematika, dan disiplin-disiplin akademik lainnya juga tidak boleh diabaikan. Pada beberapa tahap, harus dilakukan ujian ketat. Orang-orang yang kurang berhasil harus ditugaskan untuk menjalankan aktivitas ekonomi masyarakat, sementara orang-orang yang lebih berhasil harus meneruskan pendidikan mereka. Pendidikan tambahan ini bukan hanya harus menyertakan mata pelajaran akademik, melainkan juga studi filsafat. Maksud Plato adalah studi tentang doktrin metafisikanya soal bentuk-bentuk ideal. Pada usia 35 tahun, orang-orang yang telah menunjukkan penguasaan mereka atas prinsip-prinsip teoretis akan mendapatkan pendidikan tambahan selama 15 tahun lagi, yang akan terdiri dari pengalaman kerja praktik. Hanya orang-orang yang mampu menunjukkan penerapan teori kehidupan nyata yang akan diterima ke dalam kelas wali.
Di samping itu, hanya mereka yang benar-benar menunjukkan minat pada tugas menjaga kesejahteraan publik yang akan menjadi wali. Keanggotaan dalam kelas wali tidak akan menarik bagi kebanyakan orang. Para wali ini tidak boleh menjadi kaya. Mereka hanya diperbolehkan memiliki harta benda minimal, tanpa tanah atau rumah pribadi. Mereka akan menerima gaji tetap, yang tidak terlalu besar dan tidak boleh memiliki emas atau perak. Para anggota kelas wali ini tidak boleh memiliki keluarga sendiri, tetapi harus makan bersama-sama dan hanya boleh memiliki pasangan dari kalangan mereka sendiri. Kompensasi bagi para raja filsuf ini bukanlah kekayaan material, melainkan kepuasan melayani publik. Demikianlah, secara ringkas, pandangan Plato tentang republik yang ideal. Republik telah dibaca banyak orang selama berabad-abad. Namun, harus dicatat bahwa sistem politik yang disarankan di sana belum pernah digunakan sebagai model pemerintahan sipil manapun. Selama rentang waktu antara masa Plato dan zaman kita, sebagian besar negara Eropa diperintah oleh monarki turun-temurun. Di abad-abad terakhir ini, beberapa negara mengadopsi bentuk pemerintahan demokratik, ada juga bentuk-bentuk pemerintahan militer atau tirani demagogik, seperti Hitler dan Mussolini. Tak satu pun bentuk pemerintahan itu mirip dengan republik ideal Plato. Teori Plato tak pernah diadopsi oleh partai politik manapun, atau menjadi basis sebuah gerakan politik seperti halnya teori Karl Marx. Apakah dengan demikian kita harus menyimpulkan bahwa karya-karya Plato, walau dikemukakan dengan penuh hormat, telah diabaikan sepenuhnya dalam praktiknya? Saya kira tidak. Memang benar tidak ada pemerintahan sipil di Eropa yang mengambil polanya langsung dari model Plato, tetapi ada kemiripan mencolok antara posisi gereja Katolik di Eropa abad pertengahan dan kelas wali dari Plato. Gereja abad pertengahan terdiri dari jajaran elit yang melestarikan diri sendiri. Anggota-anggotanya menerima pelatihan filsafat resmi. Secara prinsip, semua pria tidak peduli latar belakang keluarganya, dapat memasuki kehidupan imamat walau wanita tidak diperbolehkan. Secara prinsip juga, para klergi ini tidak memiliki keluarga. Tujuannya agar mereka lebih termotivasi oleh keprihatinan pada umatnya ketimbang nafsu untuk mendapatkan kemegahan diri. Ide-ide Plato juga mempengaruhi struktur pemerintahan Amerika Serikat. Banyak anggota konvensi konstitusional Amerika akrab dengan ide-ide politik Plato. Tentu saja konstitusi Amerika Serikat diniatkan untuk menjadi alat yang menggali dan mewujudkan kehendak rakyat. Namun, konstitusi itu juga ditujukan sebagai alat untuk memilih orang terbaik dan terbijak untuk memimpin negeri. Kesulitan dalam menilai arti penting Plato adalah bahwa pengaruhnya sepanjang zaman, meski luas dan meresap, selalu bersifat halus dan tidak langsung. Selain teori politiknya, pembahasannya tentang etika dan metafisika telah mempengaruhi banyak filsuf sesudah dirinya. Jika Plato diberikan peringkat yang lebih rendah daripada Aristoteles dalam daftar ini, itu karena selain seorang filsuf, Aristoteles juga seorang ilmuwan terkemuka. Di pihak lain, Plato diberikan peringkat yang lebih tinggi daripada para pemikir seperti Thomas Jefferson dan Voltaire karena tulisan-tulisan politik mereka hanya mempengaruhi dunia selama 2 atau 3 abad, sedangkan pengaruh Plato bertahan lebih dari 23 abad. Tokoh ke-41, Oliver Cromwell, tahun 1599 sampai tahun 1658. Oliver Cromwell, sang pemimpin militer brilian dan penuh inspirasi yang memimpin kekuatan parlementaris mencapai kemenangan dalam Perang Sipil Inggris, merupakan sosok yang paling bertanggung jawab atas berdirinya demokrasi parlementer sebagai bentuk pemerintahan Inggris. Cromwell dilahirkan pada tahun 1599 di Huntingdon, Inggris. Di masa mudanya, dia tinggal di Inggris yang terpecah oleh pertikaian religius dan diperintah oleh seorang raja yang percaya dan ingin mempraktikkan monarki absolut. Cromwell sendiri merupakan seorang tuan tanah dan bangsawan kecil di pedesaan, juga seorang penganut Puritan yang taat.
Pada tahun 1628, dia diangkat sebagai anggota parlemen, tetapi hanya menjabat sebentar, karena tahun berikutnya Raja Charles pertama memutuskan membubarkan parlemen dan memerintah negeri itu sendirian. Barulah pada tahun 1640, ketika Raja membutuhkan uang untuk melancarkan perang terhadap Skotlandia, dia membentuk parlemen baru. Parlemen baru ini, di mana Cromwell juga menjadi salah satu anggotanya, menuntut jaminan dan perlindungan terhadap terulangnya kekuasaan semena-mena raja. Namun, Charles pertama tidak bersedia tunduk pada parlemen. Pada tahun 1642, pecahlah perang antara yang setia kepada raja dan yang setia pada parlemen. Cromwell berpihak pada parlemen. Dia kembali ke Huntingdon, membentuk satu pasukan kavaleri untuk bertempur melawan raja. Selama 4 tahun berperang, kemampuan militernya yang luar biasa semakin diakui. Cromwell memainkan peran utama, baik dalam pertempuran krusial di Marston Moor tanggal 2 Juli tahun 1644 yang merupakan titik balik peperangan, maupun dalam pertempuran menentukan di Naseby tanggal 14 Juni tahun 1645. Pada tahun 1646, perang berakhir dengan Charles pertama menjadi tawanan. Cromwell dipuji sebagai jenderal paling berhasil dari pihak parlemen. Namun, perdamaian tidak datang karena pihak parlemen segera terbelah menjadi faksi-faksi yang tujuan-tujuannya berbeda-beda dan karena raja yang mengetahui hal ini, menolak membayar ganti rugi. Dalam setahun, perang sipil kedua pecah, dipicu oleh lolosnya Raja Charles dan upayanya untuk mengumpulkan pasukannya kembali. Hasil dari pecahnya konflik baru ini adalah kalahnya pasukan raja oleh Cromwell, disingkirkannya anggota-anggota parlemen yang lebih moderat, dan dieksekusinya sang raja pada Januari tahun 1649. Inggris kini menjadi sebuah republik, disebut persemakmuran, dikuasai secara sementara oleh Dewan Negara yang diketuai Cromwell. Namun, tidak lama kemudian, kaum royalis pendukung raja, menguasai Irlandia dan Skotlandia dan memberikan dukungan mereka kepada putra almarhum raja yang kelak menjadi Charles pertama. Hasilnya adalah kemenangan pasukan Cromwell dalam menginvasi Irlandia dan Skotlandia. Peperangan panjang ini akhirnya berhenti pada 1652 dengan kekalahan total pasukan kaum royalis. Karena kini peperangan berakhir, tibalah waktunya untuk mendirikan sebuah pemerintahan baru. Namun, masih ada masalah mengenai bentuk konstitusional seperti apa yang harus diambil pemerintahan baru. Masalah ini tidak pernah terselesaikan di masa hidup Cromwell. Jenderal Puritan ini mampu membawa kemenangan bagi pasukan yang menentang kekuasaan absolut raja, tetapi kekuatan dan ketenarannya tidak cukup untuk memecahkan konflik sosial di antara para pendukungnya dan membuat mereka menyepakati sebuah konstitusi baru. Alasannya karena konflik-konflik ini bercampur dengan konflik religius antar mazhab-mazhab Protestan, selain pertikaian-pertikaian dengan penganut Katolik Roma. Ketika Cromwell berkuasa, yang tersisa dari parlemen 1640 hanyalah kaum minoritas kecil yang tidak mewakili siapapun dan ekstremis, disebut RAM. Pertama-tama, Cromwell berusaha bernegosiasi untuk mengadakan pemilu baru. Namun, ketika perundingan menemui jalan buntu, dia membubarkan RAM secara paksa pada tanggal 20 April tahun 1653. Sejak itu, sampai meninggalnya Cromwell pada 1658, 3 kali parlemen dibentuk dan dibubarkan kembali. 2 kali konstitusi disahkan, tetapi tidak ada yang berfungsi dengan baik. Selama jangka waktu ini, Cromwell memerintah dengan dukungan angkatan bersenjata. Karenanya, dia seorang diktator militer. Namun, dia kerap berusaha menegakkan praktik demokratis, selain juga menolak ketika ditawari untuk duduk di atas tahta, yang menunjukkan bahwa kediktatoran bukanlah sesuatu yang dicarinya.
Itu dipaksakan kepadanya akibat ketidakmampuan para pendukungnya untuk mendirikan suatu pemerintahan yang sanggup berjalan dengan baik. Sejak tahun 1653 sampai tahun 1658, Cromwell di bawah gelar Lord Protector menguasai Inggris, Skotlandia, dan Irlandia. Selama 5 tahun tersebut, Cromwell menjalankan sebuah pemerintahan Inggris yang pada umumnya berjalan baik, dan dengan administrasi yang teratur. Dia melunakkan berbagai undang-undang yang keras, juga mendukung pendidikan. Cromwell merupakan orang yang percaya pada toleransi beragama. Dia juga membolehkan orang-orang Yahudi untuk kembali tinggal di Inggris dan menjalankan agamanya di sana. Mereka diusir dari Inggris lebih dari 3 abad sebelumnya oleh Raja Edward pertama. Cromwell juga melancarkan politik luar negeri yang berhasil. Dia meninggal di London pada tahun 1658 akibat malaria. Putra sulung Cromwell, Richard Cromwell, melanjutkan kekuasaannya, tetapi tidak bertahan lama. Pada tahun 1660, Charles II kembali naik tahta. Jenazah Oliver Cromwell digali dari makamnya dan digantung di tiang gantungan. Namun, tindakan penghinaan ini tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa pihak-pihak yang menginginkan kekuasaan absolut raja telah mengalami kekalahan. Charles II menyadari ini sepenuhnya dan tidak mencoba menentang supremasi parlemen. Ketika penggantinya, James II, berusaha mengembalikan absolutisme raja, dia segera digusur melalui revolusi tidak berdarah pada tahun 1688. Hasilnya adalah apa yang diinginkan Cromwell pada tahun 1640, sebuah monarki konstitusional di mana raja tunduk pada parlemen, selain juga kebijakan toleransi beragama. Dalam jangka 3 abad setelah kematiannya, karakter Oliver Cromwell telah menjadi bahan perdebatan yang alot. Banyak kritikus mengutuknya sebagai munafik, menunjukkan bahwa walaupun selalu mengklaim berpihak pada supremasi parlemen dan menentang kekuasaan eksekutif yang semena-mena, Cromwell justru mendirikan sebuah kediktatoran militer. Namun, pandangan mayoritas menyatakan bahwa ketulusan pengabdian Cromwell terhadap demokrasi, walaupun keadaan yang di luar kendalinya memaksa dirinya melaksanakan kekuasaan diktatorial. Telah diteliti bahwa Cromwell merupakan orang yang lurus, bahkan juga menolak tahta atau mendirikan kediktatoran permanen. Kekuasaannya secara umum bersifat moderat dan toleran. Bagaimana kita akan menilai keseluruhan pengaruh Cromwell terhadap sejarah? Arti penting terbesarnya, tentu saja, adalah sebagai pemimpin militer brilian yang mengalahkan pasukan pro-raja dalam Perang Sipil Inggris. Karena pasukan-pasukan parlemen selalu kalah di awal-awal peperangan, sebelum Cromwell maju ke depan, tampaknya sangat mungkin bahwa kemenangan mustahil tercapai tanpa kehadirannya. Hasil dari kemenangan Cromwell adalah berdirinya dan diperkuatnya pemerintahan yang demokratis di Inggris. Ini tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Di abad ke-17, sebagian besar Eropa tengah bergerak ke arah absolutisme raja yang makin kuat. Kemenangan demokrasi di Inggris merupakan suatu peristiwa yang berlawanan arah dengan tren umum. Di tahun-tahun berikutnya, contoh yang ditunjukkan demokrasi Inggris merupakan faktor penting dalam pencerahan Prancis, Revolusi Prancis, dan berdirinya pemerintahan-pemerintahan demokratik di Eropa Barat. Jelas juga bahwa kemenangan kekuatan demokratik di Inggris memainkan peran vital bagi berdirinya demokrasi di Amerika Serikat, dan bekas-bekas koloni Inggris seperti Kanada dan Australia. Walaupun Inggris sendiri hanya menempati sekeping kecil dari permukaan bumi, demokrasi telah mengalir dari Inggris ke wilayah yang sama sekali tidak kecil. Oliver Cromwell mungkin saja ditempatkan lebih tinggi. Namun, pujian berdirinya lembaga demokratik di Inggris dan Amerika Serikat harus dia bagi sama rata dengan filsuf John Locke. Sulit menilai arti penting Cromwell secara relatif karena pada dasarnya dia adalah orang yang bertindak, sementara Locke adalah orang yang berpikir.
Namun, mengingat iklim intelektual di masa Locke, ide-ide politik yang mirip dengan ide-idenya mungkin tetap akan muncul, walaupun Locke tidak pernah dilahirkan. Di pihak lain, jika tidak ada Cromwell, ada peluang besar kekuatan parlementer akan kalah dalam Perang Sipil Inggris. Tokoh ke-42, Alexander Graham Bell, tahun 1847 sampai tahun 1922. Alexander Graham Bell, sang penemu telepon, dilahirkan di Edinburgh, Skotlandia, pada tahun 1847. Walau hanya mengenyam pendidikan formal selama beberapa tahun, dia dididik dengan amat baik oleh keluarga dan dirinya sendiri. Minat Bell pada reproduksi suara muncul secara alami karena ayahnya merupakan seorang pakar dalam fisiologi vokal, memperbaiki pidato, dan mengajar kalangan tunarungu. Bell pindah ke Boston, Massachusetts, pada tahun 1871. Di sanalah, pada tahun 1875, dia membuat penemuan pertama yang akhirnya membawanya pada penemuan telepon. Dia mendaftarkan klaim paten penemuannya pada Februari tahun 1876 dan dikabulkan beberapa minggu kemudian. Menarik untuk dicatat bahwa ada orang lain, Eliza Gray, yang mendaftarkan klaim paten untuk alat serupa pada hari yang sama dengan Bell, tetapi terlambat beberapa jam. Setelah permohonan patennya dikabulkan, Bell mengadakan demonstrasi publik telepon buatannya di Centennial Exposition, Philadelphia. Penemuannya menarik minat publik dan menerima penghargaan. Meski begitu, Western Union Telegraph Company, yang ditawari hak atas penemuan itu sebesar $100.000, batal membelinya. Karena itu, Bell dan rekan-rekannya mendirikan perusahaan sendiri pada Juli tahun 1877, cikal bakal American Telephone and Telegraph Company pada saat ini. Telepon menghasilkan sukses komersial dengan cepat dan luar biasa. AT&T akhirnya menjadi korporasi bisnis swasta terbesar di dunia. Perusahaan itu kini dipecah menjadi beberapa perusahaan yang lebih kecil. Bell dan istrinya, yang pada Maret tahun 1879 memiliki sekitar 15% saham di perusahaan telepon itu, tampaknya tidak terlalu paham betapa besar keuntungan yang akan didapat perusahaan. Dalam 7 bulan, mereka menjual mayoritas saham mereka pada kisaran harga $250 per lembar. Pada November, harga saham mencapai $1.000 per lembar. Pada Maret, ketika harga saham masih $65 per lembar, istri Bell memohon kepadanya agar segera menjual karena takut saham itu tidak akan lagi mencapai harga setinggi itu. Pada tahun 1881, mereka dengan ceroboh menjual sepertiga sisa saham mereka. Meski begitu, pada tahun 1883, mereka telah memiliki kekayaan sekitar $1 juta. Walau telepon membuat Bell kaya raya, dia tidak pernah menghentikan aktivitas risetnya dan berhasil menemukan beberapa alat lainnya yang cukup berguna, meski tak terlalu penting. Minatnya beragam, tetapi keprihatinan utamanya adalah bagaimana membantu kalangan tunarungu. Bahkan, istrinya juga seorang tunarungu yang tadinya merupakan muridnya. Mereka memiliki 2 putra dan 2 putri, tetapi yang lelaki meninggal ketika bayi. Pada tahun 1882, Bell menjadi warga negara Amerika Serikat. Dia meninggal dunia pada tahun 1922. Perhitungan apapun tentang pengaruh Bell tergantung pada tingkat peranan penting yang orang lekatkan pada telepon. Dalam pandangan saya, ini sangat penting karena hanya sedikit penemuan yang begitu luas digunakan dan berdampak begitu besar pada kehidupan sehari-hari. Saya menempatkan Bell di bawah Marconi karena radio merupakan alat yang lebih serbaguna daripada telepon. Artinya, sebuah percakapan yang dilakukan melalui telepon, pada prinsipnya bisa dilakukan juga melalui radio. Namun, ada banyak situasi,
seperti komunikasi dengan pesawat yang sedang mengudara, di mana telepon tidak dapat menggantikan radio. Jika hanya itu yang dinilai, Bell akan diberi peringkat yang jauh di bawah Marconi. Ada dua hal lain yang juga harus dipertimbangkan. Pertama, walau satu percakapan telepon dapat dilakukan lewat radio, akan amat sulit jika kita ingin menggantikan seluruh sistem telepon kita dengan jaringan komunikasi radio yang sepadan. Kedua, Bell merupakan orang pertama yang merancang metode mereproduksi suara. Selain itu, metode itulah yang belakangan diadaptasi dan didayagunakan oleh para penemu penerima radio, pemutar piringan hitam, dan alat-alat sejenis lainnya. Karena itu, saya menganggap pengaruh Alexander Graham Bell agak sedikit di bawah Marconi.